Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqamah dengan NIM C2357201010. Di sini saya akan menjelaskan PJBL 2, melanjutkan portofolio PJBL 2 kemarin yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini uh, portofolio 3-nya ada kita disuruh untuk membuat file koneksi, lalu membuat kode API pengolahan data, lalu memfungsikan CRUD di script.js, lalu ini sampai dengan mendownload aplikasi, sampai dengan bisa mendownload aplikasinya. Nah, di sini langsung saja kita masuk pertama-tama ke folder saya dulu. Di sini folder saya bernama project. Mohon maaf jika berbeda dari sebelumnya, dikarenakan di lanjutan kali ini tuh ada pemanggilan gitu dari folder utama atau file utama gitu. Jadi menurut saya nama yang kemarin terlalu panjang, jadi saya ganti saja menjadi project. Tidak ada yang berubah, hanya saja ada beberapa yang ditambahkan. Nah, di sini pertama ada folder debug pengeluaran yang akan saya buat nanti ketika yang mengumpul, lalu ada icons untuk PWA sendiri. Di sini saya dari favicons sesuai dengan rekomendasi Bapak. Lalu di sini ada yang bertambah yaitu API. Jika sebelumnya hanya ada 3 yaitu file name HTML, index HTML dengan script.js, sekarang bertambah ada API, lalu ada koneksi, lalu ada manifest, dan terakhir ada service worker.js. Nah, inilah tampilan folder dari saya. Jadi langsung saja kita masuk ke code-nya. Saya akan hanya menjelaskan sedikit. Nah, di file name sendiri itu tidak ada yang berubah, hanya saja di atasnya ada beberapa pemanggilan untuk PWA-nya sendiri. Hanya itu saja, di bawahnya tidak ada. Lalu di indeks sendiri itu sama, hanya bagian ini ada penambahan untuk pemanggilan untuk aplikasinya gitu. Lalu kita masuk ke API. Ini ada file yang ditambah. Tuh. Nah, di sini ada required ons dari koneksi PHP. Lalu ini dapatkan koneksi database. Jadi biar kita mengambil data dari tabel pengeluaran biaya kuliah yang ada di database kita. Sebelumnya masuk dulu ke database. Ini database saya namanya DB pengeluaran seperti sebelumnya. Nah, lalu nama tabelnya itu pengeluaran biaya kuliah. Di sini juga terdapat 7 data awal yang akan kita jadikan contoh. Lalu di sini seperti biasa ya, tidak ada yang berubah, sama saja seperti kemarin. Lalu kita lanjut lagi masuk ke sini. Nah, ini sama, ini mengambil semuanya gitu. Jadi dari data ini, dari database, tabel database. Nah, lalu responnya data berhasil diambil. Ini menambah data baru di database, lalu divalidasi, lalu cek apakah data exit atau cek apakah data keluar atau tidak, lalu mengupdate data, lalu menghapus data juga dari database, lalu kita menutup koneksi. Nah, langsung lanjut ke koneksi sendiri. Di sini koneksi yaitu pemanggilan dari database, pemanggilan data agar terhubung dengan database gitu. Jadi mengoneksi aplikasi kita ke database agar datanya di database. Lalu seperti biasa ya, begini tampilannya untuk code saya. Lalu lanjut saja langsung ke manifest. Manifest sendiri untuk aplikasinya di sini ada nama folder saya project. Sebenarnya pemanggilannya tuh kalau saya dari AI kemarin ada berapa beda. Cuma gara-gara punya saya error, jadi pemanggilannya ini agak sedikit berbeda. Sebenarnya ada ukuran-ukuran juga yang tidak dimasukkan ke dalam sini dikarenakan terjadi error.
Nah, di sini nama aplikasi saya sendiri saya namakan Kampus Budget. Nah, dengan deskripsi aplikasi pencatatan pengeluaran biaya kuliah. Uh, Langsung saja ke script JS-nya. Ini script yaitu fungsi CRUD-nya untuk yang pertama itu udah pasti menambahkan data baru, lalu mengambil semua data, ambil data berdasarkan ID, ID-nya 1, 2, 3, sekian. Nah, lalu update data, delete, lalu ya begitu di bawahnya ini nggak ada yang berubah, sama saja seperti kemarin. Cuma jujur jika ada yang kurang gitu atau ada codingan yang nggak nyambung, itu mungkin karena saya lupa menghapus, dikarenakan saya juga minta bantuan AI untuk ini, tapi proyeknya saya kerjakan benar-benar sendiri semua. Saya kerjakan, saya minta tolong dengan AI dengan sambil melihat video yang Bapak kirim. Lalu di sini yang terakhir ada service worker, yaitu nah di sini untuk fungsinya itu untuk menginstal aplikasinya sendiri. Nah, jadi begini. Lalu terakhir langsung saja kita lanjut ke aplikasinya. Nah, tidak ada yang berubah ya sama tampilannya, tidak ada yang berubah. Nah, di sini statusnya service worker register successful. Jadi, aplikasi saya tentu saja sudah bisa di-download. Tapi sekarang kita tes CRUD-nya dulu ya. Sekarang kita coba input data. Nah, sekarang kita input data. Tanggal 17, kategorinya apa ya, makan hari ini 12.000. Nah, 12.000 kita masukkan keterangannya makan siang tanggal 17. Lalu kita simpan data. Nah, data berhasil ditambahkan dari 8, ID-nya 8, dari 7, ini makan siang, kategorinya makan. Sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini otomatis udah pasti tertambah ya. Kalau kita coba tambahkan lagi, sekali lagi, supaya kita lihat perbedaannya. Begini saja. Dan langsung saja di sini kita transport saja. Jadi kita transportnya 15.000, keterangannya beli minyak. Jadi ID-nya segitu. Lalu kita simpan, data berhasil ditambahkan. Nah, di sini ID-nya sudah 9, lalu di sini kita refresh dulu. Nah, dia otomatis bertambah juga. Jadi dapat dipastikan bahwa aplikasinya sudah terhubung dengan database. Lalu kita coba lagi fungsi delete-nya. Sekarang kita hapus yang data terakhir di sini. Oh ya, tampilannya dari iPhone ya. Kita hapus, jadi hanya sisa 8 ID. Kita refresh. Nah, jadi yang 9 tadi sudah terhapus. Sekarang kita edit yang ID-nya 8. Kita edit menjadi makan malam. Makan malam dengan harga 20.000. 3. Nah, ini makan malam di ID 8 tadi. Sekarang kita coba update. Data berhasil diupdate. Oke, data berhasil diupdate. Nah, di sini sudah berganti makan malam. Tadinya 12.000, sekarang 20.000. Sekarang kita lihat di sini apakah dia berubah. Tentu saja dia berubah. Di sini sudah berubah jadi makan malam dengan biaya jumlahnya 20.000. Sekarang kita fungsi editnya sudah, hapusnya pun sudah, update tambah datanya pun sudah bisa. Jadi semuanya sudah terhubung ke database. Semuanya sudah berfungsi dengan baik, dengan normal. Sekarang yang terakhir
kita download aplikasinya. Di sini saya sudah bisa. Nah, di sini bacanya aplikasi available install kampus budget sesuai nama dengan nama ini saya, nama aplikasinya. Di sini tidak. Nah, sekarang kita klik. Nah, di sini tentu saja sudah dapat diinstal ya, karena emang sudah bisa. Jadi kita install saja. Nah, sekarang aplikasinya sudah dapat diinstal dan dapat digunakan. Begitu. Coba kita hapus. Nah, jadi udah bisa ya. Semuanya udah berfungsi dengan normal. Ini aplikasinya. Nah, di sini kita dapat buka. Nah, gitu. Jadi jadi kira-kira begitu aplikasi dari saya. Saya sudah dapat sampai menginstal dan mungkin sekian dulu presentasi dari saya atau penjelasan dari tugas saya. Jika banyak kekurangan ataupun kesalahan, saya harapkan koreksinya. Lalu saya ingin ucapkan terima kasih dan ini semua saya kerjakan sendiri, benar-benar saya sendiri mengerjakan. Hanya saja saya dibantu AI dengan berbagai macam kesalahan dan error. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.